Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Brilian Habibi, mahasiswa magang Radar Banjarmasin. Saya akan membacakan reportasi singkat yang berjudul Perkuat Semangat Anti Korupsi. Pemerintah Kabupaten Tapin menegaskan komitmen menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Hal itu disampaikan Wakil Bupati Tapin Hajuanda saat membuka sosialisasi anti korupsi pada pengadaan barang dan jasa pemerintah tahun 2025 di Hotel Fugo Banjarmasin beberapa waktu lalu. Juanda menegaskan, korupsi bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi juga bentuk pengkhianatan terhadap amanah rakyat. Korupsi mencerdai kepercayaan dan menghambat pembangunan. Karena itu, kita harus satu komitmen membangun pemerintahan bersih, transparan dan akuntabel, ujarnya. Ia menjelaskan, kegiatan sosialisasi ini menindaklanjuti hasil sistem pengendalian intern pemerintah, SPIP. Terintegrasi, terutama pada komponen indeks efektivitas pengendalian korupsi, IEPK, dan survei penilaian integritas, SPI, 2024. Melalui kegiatan tersebut, aparatur diharapkan memahami prinsip anti korupsi di tiap tahapan pengadaan, mulai dari perencanaan hingga pengawasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radar Banjarmasin paling paham soal Banua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perpustakaan terapung, dorong minat baca anak di Sungai Barito. Amuntai dalam upaya meningkatkan minat baca anak-anak di wilayah pesisir, Satuan Polisi Perairan dan Udara, SAT Polairut, Polres Hulu Sungai Utara, gelar edukasi maritim. Melalui kegiatan perpustakaan terapung. Aksi ini berlangsung di pesisir perairan Sungai Barito, Desa Sapala, Kecamatan Paminggir. KABUPATENHSU, SENIN. 27 Oktober 2025. Kegiatan tersebut menjadi salah satu bentuk kepedulian Polri terhadap dunia pendidikan, khususnya bagi anak-anak di daerah terpencil dan pesisir yang memiliki keterbatasan akses terhadap fasilitas belajar. Dengan menggunakan kapal polisi kapal patroli, KP, 1334. 1006, personel menghadirkan tempat baca terapung berisi koleksi buku bacaan ringan, pengetahuan umum, serta cerita anak-anak yang bersifat edukatif. Jalan poros Anjir Pasar Marabahan rusak parah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, di sini, Muhammad Rifki, dalam edisi 28 Oktober tahun 2025. Marabahan. Kondisi jalan penghubung antar kecamatan dari Anjir Pasar, Wanaraya, hingga Marabahan, Kabupaten Barito, Kuala Batola, sangat memprihatinkan. Dari poros Anjir Pasar KM 18, di desa Anjir Pasar Kota 1, Banyiyor, hingga desa Gandaria, jalan penuh lubang besar, dan genangan air. Kerusakan parah ini diduga akibat angkutan truk sawit bertonase berlebih yang saban hari melintas di jalur tersebut, tak kuat menahan beban berat. Jalan pun bergelombang dan membentuk kubangan besar. Makin parah setiap kali hujan turun. Di tengah kondisi itu, seorang warga desa Gandaria, M. Darkasi, 62, dengan sukarela turun tangan memperbaiki aliran air di jalan berlubang. Ia mengorek tanah menggunakan alat sederhana agar air yang menggenang bisa mengalir keluar dari kubangan. Ini inisiatif saya saja. Kasihan pengendara sering jatuh kalau malam hari karena tak melihat genangan. Tutur Darkasi saat ditemui di lokasi. Darkasi bahkan menaruh sebuah kotak kecil di pinggir jalan. Bukan untuk meminta, katanya, melainkan sekadar tempat bagi orang yang ingin memberi ucapan terima kasih. Kalau ada yang menaruh uang, ya syukur. Kalau tidak juga, tidak apa-apa. Kotaknya pun tidak saya sodorkan ke siapa-siapa, ujarnya sambil tersenyum. Menurutnya, hampir setiap hari truk sawit dengan muatan penuh melintas di jalan itu. Kondisi jalan jelas tidak kuat menahan beban berat. Kalau dibiarkan, makin lama makin parah, keluhnya. Sementara itu, Kepala Desa Gandaria, Musadi, membenarkan bahwa kondisi jalan tersebut sudah lama rusak.
dan beberapa kali diusulkan untuk perbaikan. Sudah beberapa kali diusulkan dan juga pernah melalui pemberitaan. Tapi kendalanya di anggaran yang terbatas. Selain itu, tonnase truk sawit yang overkapasitas juga memperparah kerusakan. Terangnya, warga berharap pemerintah daerah segera turun tangan melakukan perbaikan permanen sebelum kerusakan semakin meluas dan menimbulkan kecelakaan yang lebih fatal. Untuk kewenangan jalan itu milik Dinas PUPR Provinsi Kalsel, ungkapnya. Begitu saja siaran saya hari ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe Radar Banjarmasin Premier. Radar paling paham soal Banua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.